dalam channel ibadah Komisi Remaja Gereja Kristen Kalang Kudus Pematang Siantar. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita di hadapan Tuhan, ya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa, ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini adalah hari Sabat, hari perhentian. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama, sekalipun di dalam suasana pandemi, sekalipun dalam ibadah yang sifatnya online. Tapi biarlah, sebab Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, walaupun melalui online, disitulah Tuhan berada. Kami rindu Tuhan boleh memberkati kami, menolong kami, boleh beribadah, belajar firman Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan memampukan kami menjadi murid yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian Kukan Terbang, sebab firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Janji Tuhan itu terang bagi setiap jalan-jalan kita. Kita angkat pujian Kukan Terbang. Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Waktu dan tempat kita sediakan untuk pendeta hari. Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan hari ini masih tetap baik, sehat, dan kita tetap bisa menjalani hari-hari ke depan dengan penuh semangat, dengan luar biasa. Apalagi besok ya, kita sudah mulai masuk ke penilaian akhir semester. Yang biarlah kiranya kita tetap semangat, sehat untuk menjalani semuanya. Dan hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri dalam perayaan atau persiapan menjelang perayaan Natal yang kita sebut dengan masa minggu-minggu Advent atau masa penantian. Penantian menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari
Matius 1 ayat 23 ya. Matius 1 ayat 23. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Alkitab kami sudah kami buka, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, mempersiapkan diri menjelang kelahiran-Mu, dan kami bisa sama-sama bergumul bersama dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, menjelang persiapan Natal, menjelang persiapan masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, apa yang biasanya kita persiapkan? Biasanya kalau ditanya gitu, banyak hal ya. Tetapi masalahnya adalah sekarang masa pandemi. Ibadahnya saja virtual. Perayaan Natal kita juga virtual. Praise and worship-nya virtual. Bahkan dramanya semuanya secara online, virtual begitu ya. Nah, apa lalu yang harus kita persiapkan dengan sungguh? Apa yang biasa, apa yang harus kita sungguh-sungguh mantapkan, persiapkan untuk menjelang kelahiran Tuhan Yesus ini? Dulu kita selalu mempersiapkannya lihat diskonan, kan begitu ya, kue yang banyak dan lain sebagainya, baju baru dan seterusnya. Tapi sekarang kan semuanya online. Buat apa juga sediakan kue banyak-banyak, tidak ada yang berkunjung dan seterusnya. Nah, mari kita melihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan hari ini? Satu ayat saja, Matius 1 ayat 23. Paling tidak ada dua hal penting berkenaan dengan kelahiran Yesus yang membuat seharusnya kita mempersiapkan diri menjelang perayaan Natal ini dengan serius. Ada dua bagian penting. Saya akan membagi dua Matius pasal 1 ayat 23 ini. Yang bagian pertama, di bagian A itu dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu memang benar-benar lahir sebagai manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Dia tidak jatuh dari langit begitu saja, kayak Mr. Bean gitu ya. Tetapi dia betul-betul manusia. Dia menjadi manusia. Lalu apa maknanya kalau Yesus benar-benar dilahirkan sebagai manusia? Makna yang pertama kita bisa ambil kesimpulan bahwa karena Yesus adalah manusia, maka Yesus bisa mengerti kebutuhan kita sepenuhnya, bukan? Hanya manusialah yang bisa mengerti kebutuhan manusia. Nah, karena Yesus hadir sebagai manusia, maka dia bisa mengerti segala kebutuhan, segala isi hati kita, segala apa yang kita harapkan, karena dia adalah manusia yang sejati itu. Lalu makna yang kedua, kalau Yesus itu adalah manusia, maka kita bisa katakan bahwa kalau dia adalah manusia sejati, maka penebusan dosa hanya berlaku di dalam Yesus. Kenapa? Karena begini ya, saya sering logikakan ini di kelas ketika mengajar. Hanya manusialah yang bisa menebus manusia. Tidak bisa di bawahnya. Contoh yang paling sering saya munculkan kalau di kelas adalah misalkan nih ya, saya punya handphone, mereknya Oppo F7, masih baru misalkan. Lalu kamu pinjam. Lalu ketika kamu pinjam, kamu coba foto-foto dan lain sebagainya, jatuh dari lantai 3. Pecah. Lalu kamu datang sama saya bilang, handphonenya jatuh loh. Pecah. Tapi nggak usah khawatir, saya ganti handphonenya. Nih, sama Nokia. Nokianya bagus loh, ada senter-senternya tuh. Ada radio FM-nya. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena kualitasnya beda.
Satu F7, satunya Nokia yang hanya bisa nyenterin doang, dan seterusnya. Paling tidak ketika itu rusak, kita harus mengganti dengan yang sama atau uang seharga yang sama, kan gitu. Nah, karena yang berdosa itu manusia, maka nggak bisa ditebus oleh manusia yang rusak. Karena dosa juga. Nggak bisa kamu ganti F7 saya yang rusak itu dengan F7 juga, tapi yang rusak. Yang A-nya nggak bisa dipencet, misalkan seperti itu. Nggak bisa. Atau misalkan kalau karena manusia yang berdosa itu lalu ditebus oleh manusia juga, tetapi yang sama-sama rusaknya nggak bisa. Atau oleh binatang, oleh tumbuhan, oleh persembahan, dan lain sebagainya, nggak bisa. Hanya oleh F7 yang baguslah kita bisa mengganti F7 yang rusak itu tadi. Hanya oleh manusia sejatilah, manusia yang tanpa cacat dosalah, maka kita manusia bisa ditebus. Itulah sebabnya ketika dikatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka kita bisa punya makna bahwa dialah yang paling mengerti segala kebutuhan kita, dan dialah yang bisa menebus kita dari dosa. Oleh karena itu bersyukur Natal ini Yesus menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Yang kedua, di ayat yang ke-23b itu dikatakan, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya Yesus memang Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati yang menjadi manusia itu. Kalau Yesus Allah sejati, apa maknanya? Maka ada dua hal yang bisa kita pelajari. Karena Yesus adalah Allah sejati, maka dialah yang mampu menyertai kita selama-lamanya. Mampu menyertai kita selama-lamanya. Kamu mau disertai oleh orang tuamu sampai kapan? Karena orang tua kita juga ada masanya makin tua. Sudah tidak bisa lagi antar jemput kita. Bahkan suatu hari mereka akan kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus itu yang adalah Allah sejati, dia kekal adanya, maka dia yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan karena Yesus itu adalah Allah sejati, maka dialah yang bisa mengampuni dosa kita. Mengapa hanya Yesus sebagai Allah sejati saja yang mampu mengampuni dosa-dosa kita? Karena begini ya, di kelas saya sudah kasih contoh selalu. Kita itu berdosa bukan terhadap manusia. Kalau salah bisa terhadap manusia, terhadap peraturan. Tapi dosa selalu kaitannya adalah antara kita dengan Allah. Kita berdosa terhadap Allah. Dan karena kita berdosa terhadap Allah, maka yang berhak mengampuni hanya Allah. Misalkan saya salah terhadap siapa? Si Michael. Misalkan saya sudah salah sama Michael, bikin dia sakit hati, bikin dia kecewa. Lalu saya datanglah sama si Robi, lalu saya minta maaf. Bi, sorry ya, kemarin aku nyakitin hati si Michael. Saya sudah bikin dia sakit hati, kecewa, sedih dan marah gitu ya. Sorry ya Robi ya. Minta maafnya sama Robi. Robi sih bilang, nggak apa-apa, suci, saya biasa aja ya. Iya, karena dia tidak disakiti. Michael masih nyesek gitu. Kalau saya salah terhadap Michael, maka saya harus minta ampun terhadap Michael, dan yang berhak memaafkan saya adalah Michael. Begitu juga ketika kita berdosa terhadap Allah, maka yang berhak mengampuni itu adalah Allah. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa manusia, karena manusia juga berdosa. Dan ketika Yesus itu adalah Allah sejati, maka dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan dialah yang mampu, dialah yang berhak mengampuni kita dari segala dosa kita. Betapa luar biasanya bukan makna kelahiran Yesus itu. Yesus yang adalah Allah, Allah yang selalu bisa dan mampu menyertai kita, Allah yang selalu mau dan layak untuk mengampuni kita itu, mau datang menjadi manusia.
Dia menjadi manusia, makanya dialah yang mengerti kita. Segala keluh kesah kita, segala kebosanan kita, segala sakit hati kita, Yesus mengerti karena dia manusia sejati. Dan lebih dari itu, dialah yang menebus kita dari segala dosa, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia manusia yang tidak berdosa, dia manusia sempurna, dia manusia sejati. Maka dia berhak menebus kita dari segala dosa kita. Bukankah luar biasa, anak-anakku sekalian? Makna kelahiran Yesus itu sungguh luar biasa, sungguh besar, sungguh agung, sungguh mulia. Oleh karena itu, Natal ya bukan hanya sekedar perayaan, liburan, diskon di mana-mana dan lain sebagainya. Mari Natal kita maknai dengan benar bahwa dia adalah Allah sejati yang akan selalu menyertai kita. Allah sejati yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Mau datang menjadi manusia karena dia ingin mengerti kita. Dia ingin menebus kita dari segala dosa. Oleh karena itu mari kita persiapkan Natal tahun ini dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan Natal tahun ini dengan baik, dengan serius. Walaupun di masa pandemi, walaupun kita bilang, ngapain juga kan online dan lain sebagainya. Tapi mari kita persiapkan dengan serius hati kita, agar kita bisa siap menerima kelahiran Tuhan itu dalam hidup kita, dalam hati kita. Biarlah Allah yang menyertai kita itu, Allah yang menebus dosa, yang mengampuni dosa kita itu, Allah yang mengerti kita, Allah yang menebus kita itu lahir juga dalam hidup dan hati kita, sehingga menolong kita menjalani hari-hari ke depan dengan baik. Mari kita persiapkan hati kita menjelang kelahiran Tuhan dengan benar, agar kita bisa merasakan betul akan penyertaan Tuhan, penebusan Tuhan, pengertian dari Tuhan, dan pengampunan dosa dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk kita mempersiapkan Natal kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini ketika kami memasuki masa Advent yang pertama ini, Tuhan menolong kami, Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa kelahiran Yesus, Natal, bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar liburan, diskon dan lain sebagainya. Tetapi Natal juga kami harus maknai dengan benar bahwa Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau Allah yang sanggup untuk mengampuni dosa kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman kelak. Bahkan Engkau Allah yang luar biasa itu rela turun ke dunia ini menjadi sama seperti kami manusia, agar Engkau bisa mengerti keberadaan kami, agar Engkau bisa menebus kami manusia-manusia berdosa ini ya Tuhan. Biarlah kami punya pemahaman yang benar tentang Natal. Biarlah kami punya pemahaman yang benar tentang kelahiran Tuhan, sehingga ketika kami punya pemahaman yang benar itu, kami bisa mempersiapkan diri menjelang kelahiran Tuhan. Sehingga perayaan Natal tahun ini bukan hanya sekedar kami nonton, bukan hanya sekedar kami melihat secara virtual, tapi sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia itu lahir dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami punya pemaknaan yang benar untuk Natal tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan terus menolong kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita menjelang kelahiran Tuhan, karena Dia Allah sejati yang menyertai kita, yang mengampuni dosa kita. Dia adalah manusia sejati yang mengerti kita dan dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, mari kita menjadi pelaku firman. Kita bersyukur untuk pendeta Hari, untuk Pak Hari yang boleh menyampaikan firman. Biarlah kita bukan hanya sekedar pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman-Nya.
Teman-teman, mari kita memberikan persembahan melalui QR atau QRIS code. Teman-teman juga boleh mentransfer, tapi saya yakin bagi teman-teman yang punya OVO, punya Link Aja, punya GoPay, teman-teman bisa memberikan persembahan dengan scan barcode yang ada, lalu berikanlah sesuai dengan iman kita. Teman-teman, sebesar apapun persembahan yang teman-teman berikan, mungkin hanya 5.000, hanya 10.000, tetapi itu berarti untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Bagian kita adalah memberikan dukungan kita, karena setiap pelayanan Tuhan itu membutuhkan dukungan, baik itu doa, dana, dan daya ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin juga tergerak mau ambil bagian dalam pelayanan ini, memimpin pujian, boleh hubungi saya ya, boleh hubungi Amanda. Kita dengan senang hati menyambut teman-teman yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Kita akan angkat pujian Jejak-Mu Tuhan sambil kita memberikan persembahannya. Banyak di antara kita mungkin kadang tak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi biarlah kita tetap berjalan seturut dengan apa yang Tuhan tentukan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita akan puji sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami, pelayanan kami merupakan sebuah persembahan yang harum, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Bapa, bukan sekedar pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Setiap hari kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapak, kalau kami juga boleh ambil bagian mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Ingatkan kami, segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kalau kami boleh memberikan, itu juga bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena Allah masih berkenan memakai, melibatkan kami di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik melalui dukungan dana, baik melalui dukungan tenaga, maupun melalui doa-doa kami. Kami mau berdoa buat setiap teman-teman yang masih sekolah, Tuhan juga tolong berikan kepada mereka hikmat bijaksana, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka kekuatan, boleh membagi waktu dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, beristirahat dengan baik, dan semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami boleh beribadah dan berdoa bersama. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.